Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai pembahasan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Di sini saya Yasinta Ratnambarsari dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya cara perhitungan pajak penghasilan. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan bahas dulu apa tuh pengertian pajak sendiri itu. Pajak adalah iuran atau pembayaran oleh setiap warga negara yang bersifat memaksa atau wajib kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah pengertian pajak sendiri. Kalau pengertian tentang pajak pasal 21 sendiri yaitu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 itu adalah pengertian seperti ini tadi: upah dari honorium, ada tunjangan, pembayaran klaim, dan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan. Terus pemotongan pajak PPh pasal 21 sendiri itu ada 5. Yang pertama, adanya pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Jadi pemberi kerja orang pribadi dan badan itu benar-benar harus wajib mendapatkan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini atau PPh 21 ini. Terus yang kedua, ada bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan ketiga, ada dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial, tenaga kerja atau jam sostek, PT Taspen, PT Sapri, yayasan lembaga, adanya kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan penyelenggaraan kegiatan. Nah, itu pemotongan pajak penghasilan pasal 21 itu ada 5, yaitu yang wajib dipotong adalah 5 ini. Terus next selanjutnya, penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu pegawai tetap. Nah, orang yang sudah mempunyai pegawai tetap atau pekerjaan tetap itu benar-benar harus mendapatkan pemotongan PPh karena itu sudah ketentuan dari pasal 21. Terus tenaga kerja yaitu ada seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, serta perlombaan, petugas dinas luar, asuransi, distributor, MLM atau direct selling, dan kegiatan sejenis. Terus penerima pensiun atau mantan pegawai termasuk orang pribadi atau ahli warisannya yang menerima tabungan. Terus adanya hari tua atau jaminan hari tua, penerima honorium, penerima upah, dan tenaga ahli yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Terus sini juga ada penerima penghasilan yang tidak dipotong. Tadi kan ada penghasilan yang kena potong. Nah, sekarang apakah ada toh penghasilan yang tidak kena potong? Jelas ada, yaitu penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing dan orang-orang yang dibantukan kepada mereka, penjabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, itu penerima penghasilan yang tidak kena potong PPh. Next. Nah, komponen perhitungan pajak penghasilan itu ada apa aja toh? Yang pertama, penghitungannya itu ada bruto. Bruto itu atau dimaksud dengan bruto adalah penghasilan kotor, penghasilan yang belum bersih, masih harus dikurang-kurangkan, masih harus ditambah, dan lain sebagainya. Jadi bruto itu masih penghasilan kotor, yaitu penghasilan bruto itu kayak gaji bonus, THR, uang pensiun. Terus yang kedua, ada pendapatan tidak kena pajak atau PTKP, pengurangan yang berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Jadi
PTKP ini disesuaikan dengan jumlah keluarga, tanggungan keluarga. Kalau sudah menikah berarti tanggungannya berkurang, kalau sudah punya anak berarti tanggungannya berkurang. Tapi kalau yang sudah punya anak itu masih tanggungannya dihitung maksimal 3 anak, jadi selebihnya tidak dihitung. Terus di sini ada biaya jabatan. Nah, menurut dijelaskan dari Menteri Keuangan nomor 250/PMK 03/2008 tanggal 31 Desember, potongan biaya-biaya yang diperkenakan terhadap penghasilan kena pajak atau sebagai berikut, yaitu 5% dari gaji bruto maksimum 6 juta per tahun atau 500 per bulan, sedangkan yang biaya pensiun itu 2.400.000 setahunnya dan 200 per bulannya. Jadi biaya jabatan itu sudah ditentukan ya dari Menteri Keuangan nomor 250 PMK 03/2008. Nah, buat teman-teman yang kayak mau start pajak sendiri itu tapi masih bingung, itu nanti masih ada yang menjelaskannya, ada yang membantu menghitungkannya. Ini kayak di sini dibagi menjadi 3 ya. Jangan usah khawatir cara menghitung pajak itu seperti apa, karena nanti sudah ada petugas sendiri untuk mengarahkan atau membantu kita untuk menghitung pajak kita. Nah, terus di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah besarnya penghasilan seorang wajib pajak yang tidak dibebani oleh tarif PTKP 2017 masih sama tarif PTKP 2016 sesuai peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK nomor 101 dan 11 dan PMK nomor 102 PMK 10/2016 terhitung 1 Januari 2000 PTKP yang telah berlaku adalah sebagai berikut. Nah, jadi PTKP ini yang berlaku adalah sebagai berikut ya rinciannya. Nah, adanya wajib pajak. Wajib pajak pribadi itu sebesar 54 juta. Nah, ini dua tambahan bagi wajib pajak yang telah menikah, yaitu 4.500.000. Terus tambahan untuk istri penghasilannya digabung dengan suami yaitu 54. Jadi jika pun sudah menikah dan sudah punya istri, sehingga kalau jika penghasilannya ini digabungkan dengan suami, besarnya tanggungan atau besarnya potongan tarif pajaknya nanti 54. Terus jika sudah menikah dan punya anak, potongannya sebesar 4.500.000. Jadi di sini dijelaskan setiap tanggungan itu, kecuali wajib pajak ya, setiap tanggungan wajib pajak itu ditambah 4.500.000 ya kalau ini punya anak. Ini udah menikah, ini udah punya anak. Terus nah di sini rinci-rinciannya. Saya kasih contoh bagian rinci-rinciannya yaitu seperti ini. Nah, yang pertama ini wajib pajak yang belum menikah dan belum punya tanggungan, berarti jumlahnya masih sama atau tarifnya sama 54. Dan di sini 54 ini yang wajib pajak dan sudah menikah tapi belum punya anak, otomatis tarif pajaknya 54 ditambah 4.500.000 hasilnya 58.500. Terus yang wajib pajak kalau sudah menikah dan sudah punya anak, tarif pajaknya 63. Dan kalau punya anaknya 2 semakin tinggi ya, maksimal 3 sih. Maksimal 3 tanggungan itu dihitung maksimal 3, yaitu total 72. Nah, kalau ini tenaga kerja tapi udah punya anak tapi nggak ada istrinya, jadi istrinya itu nggak dihitung sama sekali. Tapi karena kan kita sudah nggak menanggung istri, kita tinggal menanggung anak, jadi yang dihitungnya adalah wajib diri sendiri dan anaknya. Jika anaknya 1, tanggungannya 4.500.000. Jika anaknya 2, tanggungannya 9 juta. Dan jika anaknya 3, tanggungannya 13.500.000. Seperti ini. Nah, tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Jika gajinya 0 sampai 50 juta, itu tarifnya 5%. Dan jika 50 juta sampai 250, itu tarifnya 15%. Dan 250 juta sampai 500, tarifnya 25%.
dan 500, di atas 500 itu tarifnya 30%. Jadi jika penghasilan kalian semakin besar dan semakin besar, kayak gajinya pegawai, gajinya artis ataupun pengusaha, itu kan besar ya, ratusan juta. Semakin besar penghasilan kalian itu semakin besar juga tarif pajaknya yang diberikannya sesuai ketentuan pasal UU pajak penghasilan. Jadi ya gaji dikit aja. Nah, di sini aku ada 3 contoh menghitung. Yang pertama, contohnya ini contoh yang belum menikah dan belum punya anak. Nah, contoh kedua ini sudah menikah tapi belum punya anak. Dan contoh yang terakhir ini sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini ada Randi pada tahun 2017 bekerja sebagai pegawai tetap di PT Chandra Kirana dengan menerima gaji dibayar setiap bulan 5 juta. Jadi gajinya Randi setiap bulan itu ada 5 juta ya teman-teman. Nah, Randi diketahui belum menikah. Berdasarkan informasi tersebut, pajak setiap bulan yang dibayar Randi adalah, pajaknya setiap bulan dibayar Randy adalah pajak personil sendiri itu. Nah, kita bahas dulu di sini cara mengerjanya. Gaji sebulannya itu 5 juta. Terus kita kurangkan. Nah, di sini nanti ini yang terjadi bruto ini, yang dinamakan bruto ya, ini masih ada pengurangan lainnya. Nah, di sini ada gaji sebulannya kan 5 juta, terus pengurangannya ada biaya jabatan. Biaya jabatan tadi kan dijelaskan di sana kan 5%, kan maksimal 6 juta. Nah, ini 5 juta. Jadi biaya jabatan 5 juta dikali 5% yaitu 250. Jadinya gaji sebulan dikurangi 250 yaitu jumlahnya 4.750. Itu penghasilan sebulan. Penghasilan sebulannya 4.750 itu udah neto, benar-benar bersih. Terus kalau penghasilan setahunnya gimana toh? Kita tinggal kalikan 4.750 ini dikalikan 12, jadi jumlahnya 57. Ini gajinya setahun. Nah, ini gajinya setahun 57 ini. Terus PTKP-nya yaitu untuk wajib pajak pribadi itu 54. Kan tadi belum menikah dan belum punya anak, jadi PTKP-nya 54 aja. Terus 54 ini dikurangi 57 yang gaji per tahun. Jadi 57 dikurangi 54 yaitu 3 juta. Nah, terus PPh pasal 21 sebulan itu nih, ini jadi tadi pengurangan jumlah pengeluaran 57 dikurangi 54 yaitu 3 juta. Habis itu PPh pasal terutang. Nah, kita hitung PPh-nya per bulan dan per tahunnya. Nah, di sini kita ketemu tadi kan 5 juta untuk PKP-nya. Jadi 5 juta itu dikalikan 5% dikali 3 juta, hasilnya 150 itu per tahun. Sumpah, itu tuh benar-benar murah. Per tahun aja kita disuruh bayar pajak penghasilan kita itu 150.000 aja, apalagi jika kita bayar per bulannya. Tadi kan pertanyaannya per bulannya, jadi 15 tinggal kita bagikan 150 dibagi 12 yaitu 12.500.000. Murah kan? Jadi kalau pajaknya kalian itu mahal, itu salah kalian sendiri. Kenapa menunda-nunda pajak? Padahal pajak itu sangat murah sekali kalau kalian bayarkan rutin, guys. Terus next, ini yang contoh sudah menikah. Cara ngerjain itu juga sama, tapi bedanya nanti kita masukin ke tanggungan ini, tanggungan sudah menikah ini. Nah, tanggungan sudah menikah ini, yang soal kedua ini sudah menikah tapi belum punya anak. Gajinya per bulannya yaitu 6 juta.
Nah, kita kerjakan tadi sama gajinya. Nah, ini tadi cara yang pertama ya teman-teman. Buat cara yang kedua yaitu ini. Nah, aku ambil contoh cara yang kedua itu yaitu sudah menikah dan sudah punya anak. Belum punya anak, sudah menikah belum punya anak. Otomatis sama tadi, untuk mengerjakan biaya jabatannya, kita mencari biaya penghasilannya sama kayak tadi, 6 juta dikali biaya jabatannya. Terus habis itu kita nyari PTKP-nya itu yang beda, karena kan tadi udah tanggungan udah menikah, otomatis di biaya PTKP-nya ini ditambah untuk wajib diri sendiri sama untuk tambahan yang sudah menikah, yaitu kalau wajib buat diri sendiri sesuai dengan pasal yang sudah dijelasin di depan tadi yaitu 54, dan untuk seorang istri yaitu 4.500.000. Nah, itu kita tambahkan. Habis itu hasilnya penghasilan per tahun dikurangin hasil dari tanggungan diri sendiri dan istrinya, yaitu hasilnya 9.900.000. Habis itu kita cari PPh-nya seperti biasa. Kita cari PPh-nya per bulan sama per tahun, yaitu kalau kita cari per tahun dulu ya. Nih 5% kan gajinya kan di bawah 50 juta, jadi cuma 5% aja kenanya. Terus dikasih 9 juta, yaitu pajak per tahunnya yaitu 495. Dan jika kita mau mencari pajak pembayaran penghasilan per bulan, kita tinggal bagikan 495, kita bagikan 12, yaitu per bulannya kita cuma disuruh bayar 41.250 guys. Jadi benar-benar murah banget pajak yang sudah ditentukan itu. Nah, sebulan aja cuma 41.250, nggak sampai ratusan ribu loh. Itu buat pajak penghasilannya. Terus yang ketiga aku cari contohnya yang sudah menikah dan sudah mempunyai 2 anak. Cara yang pertama sama, bedanya itu kalau kita ngerjain itu ke biaya jabatannya ini biasanya nanti ada tambahan kayak biaya iuran pensiun, terus kayak apa itu namanya, kayak pensiun, terus kayak BPJS kayak gitu, kayak BPJS masih digunakan kayak BPJS jaminan hari tua, sama kayak apa itu nanti kita ngurangin di sini. Kalau udah seperti biasa buat PTKP-nya kan udah menikah dan udah punya 2 anak, otomatis untuk wajib diri sendiri itu 54 dan untuk istrinya 4.500.000. Berhubung sudah punya 2 anak, jadi totalnya 4.500.000 dikalikan 2 yaitu 9 juta. Terus hasilnya penghasilan per tahun itu kita kurangi dengan hasil PTKP-nya ini. Nah, 67.500, jadi totalnya 900.000 buat pajak penghasilannya, yaitu pajak penghasilannya 900.000 dikali 5% 45.000 itu per tahunnya, sedangkan per bulan cuman 3.750, sekitar 4.000-an. Nah, jadi itu contoh perhitungannya. Intinya nanti cara mengerjakan seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada urutan-urutannya. Buat yang di sini itu biaya jabatannya ini nanti tinggal ngurangin, jadi biaya jabatan ini masih bruto. Kalau sudah nanti jadinya penghasilan itu, habis penghasilan itu sudah ketemu, kita cari PTKP-nya atau kita kurangi PTKP-nya, terus jadilah perhitungan pajaknya. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan dari tutur kata saya ataupun yang kurang jelas. Saya masih dalam pelajaran. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.